Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andesma dengan NIM 2016010027. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mengolah data regresi linear berganda atau data time series dengan menggunakan aplikasi Evius 12. Pertama-tama, sebelum kita mulai kepada cara mengolah datanya, perlu kita ketahui konsep dasar dari regresi linear berganda. Yang pertama yaitu analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu regresi berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen, baik secara parsial atau individu maupun secara simultan atau bersama-sama. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik yang harus terpenuhi sebelum melakukan analisis regresi berganda, yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi atau data time series. Yang keempat yaitu skala data yang digunakan dalam regresi linear berganda, yaitu data interval atau rasio atau disebut juga dengan variabel dependen. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada cara mengolah data. Sebelum masuk itu, kita terlebih dahulu mengcopy data yang akan kita olah tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat tabulasi datanya di mana variabel X1-nya yaitu tingkat inflasi, variabel X2 pertumbuhan ekonomi, dan variabel Y-nya yaitu tingkat pengangguran. Nah, di sini tinggal kita copy aja dari tahun 1093 sampai 2022. Nah, setelah itu kita tinggal masuk kepada aplikasi Evius tersebut. Pertama-tama kita tekan create a new Evius Word file. Nah, di sini kita menggunakan net regular frequency karena data kita menggunakan data time series, jadi kita ambil yang bagian nomor 2. Di sini kita ambil bagian annual karena data kita yaitu menggunakan data per tahun. Kita masukkan di sini mulai dari tahun berapa. Di sini saya masukkan dari 1993 dan akhir tahun 2022. Kemudian kita tinggal tekan OK. Lalu tekan quick empty group atau edit series. Nah, jadi keluar kayak gini. Nah, jadi kita tadi sudah mengcopy data kita dan kita tinggal paste aja di bagian ini. Nah, datanya sudah masuk. Kita tinggal mengganti nama dari variabel tersebut. Ini diubah menjadi variabel X1. Ini tinggal diubah menjadi variabel X2. Dan di sini menjadi variabel Y. Nah, setelah gini kita tinggal mengolah datanya. Selanjutnya
Kita akan mengolah data tersebut. Yang pertama, estimate equation, dan kita masukkan rumus Y spasi C spasi X1 spasi X2. Kemudian tekan OK. Nah, keluar hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita sudah mendapatkan hasilnya di sini. Jadi, kita bisa tekan view lagi. Residual diagnostik, kita akan melihat hasil dari normality testnya. Nah, keluar hasil seperti ini, yaitu probability-nya yaitu 0,000. Jadi, jika probability-nya 0,00, artinya dia kecil dari tingkat kesalahan 5% atau 0,05. Maka bisa disebut asumsi normalitasnya yaitu terpenuhi. Selanjutnya yaitu kita tekan lagi residual diagnostik. Selanjutnya kita akan melihat dari hasil dari correlation. Nah, ini sudah keluar hasilnya yaitu probabilitas chi-square 0,0341. Karena tingkat kesalahan lebih besar daripada 0,0341, maka asumsi serial correlation-nya dapat terpenuhi atau bersifat signifikan. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji heteroskedasititas. Kita tekan white, tekan OK. Nah, keluar hasilnya R square-nya yaitu 0,1237. Maka uji homoskedastisitasnya tidak terpenuhi karena tingkat kesalahannya lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya yaitu uji Nah, di sini kita akan melihat centered VIF-nya. Di sini hasil dari X1-nya yaitu 1,004287 dan X2-nya juga 1,004287. Berarti di sini VIF-nya yaitu tidak terpenuhi karena lebih besar dari tingkat kesalahan 5%. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan hasil output dari regresi linear berganda tersebut, di mana koefisien variabel Y-nya yaitu 306,1826 dan koefisien X1-nya yaitu min 0,026343 dan koefisien variabel X2 yaitu min 11,68264. Di sini sudah saya tandai warna merah semuanya. Nah, di sini penjelasannya.
Yang pertama yaitu analisis hasil uji T atau uji hipotesis, di mana variabel X1 memiliki nilai T statistik sebesar min 1,847 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,0757 atau besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu variabel X2 memiliki nilai T statistik sebesar min 0,942 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,3544 atau besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dan di sini juga ada analisis persamaan regresi. Ini yaitu variabel Y-nya 306,1826 negatif 0,026343 X1 negatif 11,682664 X2. Penjelasannya yaitu nilai konstanta yang diperoleh sebesar 3061826. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara rata, maka variabel dependen akan meningkat sebesar 306,1826. Dan nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai negatif sebesar min 0,026343. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y akan menurun sebesar 0,02643. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, bagian C, nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai negatif sebesar min 11,68264. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y menurun sebesar min 11,68264, begitu juga sebaliknya. Dan di sini yaitu analisis hasil uji F atau simultan. Diketahui nilai F statistik sebesar 2,273 dengan nilai probabilitas atau F statistik sebesar 0,1222 atau besar dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen atau X berpengaruh tidak signifikan secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen atau Y. Yang terakhir yaitu analisis hasil uji koefisien determinasi. Diketahui nilai adjusted atau R-square sebesar 0,080, maka berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersamaan sebesar 0,08,0%, sedangkan sisanya sebesar 91,2% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat dimengerti. Mohon maaf atas kesalahan. Baiklah, saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.